Petugas PLN ULP Tanah Merah mengikuti kampus Yantek atau pelayanan teknik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul terus melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan melakukan sosialisasi di masyarakat terutama bagi kaum remaja. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Sabtu 22 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Petugas PLN ULP Tanah Merah mengikuti kampus Yantek atau pelayanan teknik guna meningkatkan kompetensi petugas. PLN ULP Tanah Merah mengikuti Akademi Yantek atau pelayanan teknik yang merupakan salah satu program rutin PLN setiap tahun, yang mana untuk meningkatkan atau menyegarkan kembali pemahaman maupun keterampilan para petugas pelayanan teknik di PLN ULP Tanah Merah. Pemateri dari kegiatan tersebut berasal dari PLN UP3 Merauke dan PLN Nusa Daya yang memberikan pembelajaran terkait dengan pemeliharaan, keselamatan kerja, serta SOP-SOP yang diperlukan saat bekerja. Selain materi, pelaksanaan praktek langsung untuk melihat bagaimana materi yang telah disampaikan dapat diterapkan langsung di lapangan, agar petugas Yantek PLN ULP Tanah Merah bisa lebih paham dan meningkatkan skill maupun keterampilan yang sudah ada. Tim Leader Pemeliharaan Distribusi PLN UP3 Merauke, Marsudi mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk menjalankan salah satu program PLN, yaitu Akademi Yantek, yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun, di mana tujuannya tidak lain untuk meningkatkan performa pelayanan teknik dari pengetahuan, kualitas, dan keterampilan khusus petugas teknik Yantek yang ada di ULP Tanah Merah. Lanjutnya pada kesempatan tersebut, PLN UP3 Merauke bersama PLN Nusa Daya memberikan pelajaran in-class training untuk pemaparan materi, pembelajaran seperti pemeliharaan jaringan distribusi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, SOP, instruksi kerja, dan lain sebagainya. Selain itu dilanjutkan dengan praktek langsung di lapangan yang mana sangat penting untuk melihat dan menguji keterampilan para petugas Yantek yang ada di ULP Tanah Merah, mulai dari performa maupun kemampuan skill untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Kami ke PLN ULP Tanah Merah, tujuan kami di sini itu menjalankan salah satu program PLN, yaitu Akademi Yantek. Akademi Yantek karena ini kegiatan ini rutin yang kami lakukan setiap tahun, yang tujuannya tidak lain yaitu untuk meningkatkan performa Yantek, meningkatkan pengetahuan, ya, kualitas, keterampilan petugas teknik kami, khusus petugas teknik Yantek yang ada di ULP Tanah Merah. Jadi pada kesempatan ini pula kami memberikan pembelajaran in-class training, itu kurang lebih sekitar 5 jam, pemaparan materi-materi, baik materi tentang pemeliharaan jaringan distribusi, kemudian materi tentang panel-panel Yantek, kemudian materi tentang K3, SOP, ya, IK, instruksi kerja. Itu kami memberikan pemaparan, ya, kepada rekan-rekan atau petugas teknik Yantek di sini. Kemudian setelah ini nanti ada di jam kedua atau di jam 2 nanti itu siang, kami lanjutkan kegiatan ini dengan kegiatan praktek di lapangan. Praktek di lapangan ini sangat penting. Disinilah kita menguji keterampilan petugas Yantek yang ada di ULP Tanah Merah ini, bagaimana performanya, kemampuan skillnya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di sini. Dirinya berharap dengan adanya Akademi Yantek tersebut
Pembelajaran yang sudah disampaikan dapat memberikan peningkatan pemahaman, kualitas, skill pengetahuan dalam pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dapat juga memberikan peningkatan kepuasan terhadap pelanggan listrik yang ada di ULP Tanah Merah. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan adanya kampus Yantek, petugas pelayanan teknik di PLN ULP Tanah Merah bisa meningkatkan kemampuannya untuk melayani kelistrikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih khusus melayani komunikasi yang baik dengan pelanggan. Melalui kampus Yantek atau pelayanan teknik oleh PT PLN Persero UP3 Merauke yang dilakukan untuk para petugas Yantek PLN ULP Tanah Merah diharapkan dapat meningkatkan skill maupun kemampuan para petugas tersebut dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, khususnya masyarakat Bovendigul. Hal tersebut disampaikan oleh manajer PLN ULP Tanah Merah Siswanto, di mana dirinya mengatakan, di samping pelayanan teknik, yang terpenting ialah komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, agar pelayanan yang diberikan dapat diterima dengan baik pula oleh pelanggan atau masyarakat Kabupaten Bovendigul. Manajer PLN ULP Tanah Merah, Siswanto mengatakan, kampus Yantek ialah program dari PLN untuk meningkatkan skill dan kemampuan petugas pelayanan teknik. Harapnya dengan adanya pembekalan tersebut, petugas teknik di PLN ULP Tanah Merah bisa lebih handal dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kelistrikan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan adanya kampus Yantek ya, memang ini adalah program dari PLN untuk meningkatkan skill dari petugas-petugas Yantek kami. Harapannya adalah agar dengan adanya pembekalan di kampus Yantek ini, petugas kami bisa lebih handal dan lebih mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam melayani kelistrikan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di samping secara teknik, mereka dibimbing juga adalah komunikasi kepada pelanggan. Yang tujuan kita adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Untuk ke pelanggan yang harapannya ya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik juga dari rekan-rekan Yantek kami. Lanjutnya, di samping secara teknik, para petugas dibimbing juga komunikasi dengan pelanggan yang mana tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh konslet atau gangguan kelistrikan, serta lebih memperhatikan peralatan listrik di rumah masing-masing dan juga melihat kondisi-kondisi instalasi listrik bila ada yang dirasa sudah mulai usang atau tidak layak pakai, atau segera diperbaiki dan perbaikannya dilakukan oleh instalator yang berkompeten atau dari pihak PLN ULP Tanah Merah. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, kita beralih ke info selanjutnya. PT PLN memiliki aplikasi mobile smartphone yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses fitur layanan listrik PLN di mana saja dan kapan saja. PLN Mobile merupakan aplikasi yang ditujukan untuk mendukung pengabdian PLN kepada masyarakat dengan fitur atau layanan yang dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan listrik PLN menggunakan smartphone masing-masing. Sehingga pelayanan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, asal terhubung dengan koneksi internet, dan masyarakat tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor untuk melakukan pengaduan. Cukup melalui smartphone, sudah dapat memeriksa beberapa jumlah konsumsi listrik dan berapa besar tagihan yang akan dibayar, riwayat dan pembelian token, serta permohonan pasang baru, hingga pengajuan perubahan daya dan fitur-fitur lainnya yang ada di aplikasi PLN Mobile. Tim Leader Pemeliharaan Distribusi PLN UP3 Merauke, Marsudi menyampaikan, dengan adanya perkembangan zaman, modernisasi, dan masuk pada era digitalisasi, dan mengikuti perkembangan zaman tersebut, PLN sendiri mempunyai aplikasi yaitu PLN Mobile yang bisa diakses melalui handphone. Oleh karena itu, masyarakat bisa mendownload dan menggunakan aplikasi tersebut karena terdapat banyak fitur yang bisa membantu masyarakat dalam memberikan informasi ataupun pengaduan terkait kelistrikan seperti menu pengaduan gangguan, tagihan listrik, penyambungan, dan fitur lainnya. Dirinya berharap dengan adanya peningkatan digitalisasi saat ini, masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa mengikuti program-program yang disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman sekarang saat ini yang sudah masuk zaman modernisasi, digitalisasi, ya, ini kita berharap peningkatan penggunaan digitalisasi melalui handphone. Itu ada aplikasi PLN, itu namanya aplikasi PLN Mobile. Masyarakat harus bisa mengetahui dengan cara di Play Store itu bisa download aplikasi PLN Mobile. Di situ banyak sekali fitur-fitur yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan menu-menu untuk membantu masyarakat memberikan informasi ataupun mengadu ataupun pelayanan-pelayanan PLN yang bisa masyarakat terima di PLN Mobile itu. Contohnya aplikasi menu pengaduan gangguan itu ada di situ. Kemudian terkait dengan tagihan listrik dan penyambungan, tambah daya, itu semua ada tersedia di menu aplikasi PLN Mobile. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Kota Tanah Merah karena sudah bersama-sama dengan PLN membangun negeri dari sisi kelistrikan dan juga kerjasama untuk menjaga pasokan daya listrik agar aman dengan cara memelihara dan memberikan informasi bila mana ada indikasi-indikasi gangguan di jaringan distribusi seperti pohon yang bisa berdampak pada terganggunya suplai aliran listrik yang ada di PLN ULP Tanah Merah. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul terus melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan melakukan sosialisasi di masyarakat, terutama bagi kaum remaja. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul terus melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan melakukan sosialisasi di masyarakat, terutama bagi kaum remaja. Setelah beberapa waktu lalu melaksanakan sosialisasi di SMP 1 Atap YPPK Franciscus Saverius, kini Dinas PPKB kembali melaksanakan sosialisasi yang sama di SMA YPPK Santo Yosef Tanah Merah. Kegiatan tersebut gencar diberikan kepada para remaja karena para kaum remaja sangatlah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Katrina Udam mengatakan bahwa penyuluhan tersebut bukan hanya edukasi, tetapi merupakan investasi masa depan bangsa. Memang penyuluhan stunting di sekolah itu sangat penting karena remaja ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sehingga remaja dapat tahu, ini meningkatkan kesadaran remaja tentang stunting. Terus yang berikut mempersiapkan remaja sebagai calon orang tua yang sehat di masa depan. Yang berikut
mendorong pola hidup sehat pada remaja, terus menjadikan remaja sebagai agen perubahan. Ini dinilai dapat mengurangi angka stunting di Indonesia dan lebih khusus lagi di Bufendikbud. Penyuluhan stunting ini bukan hanya sekedar edukasi, tetapi merupakan investasi bagi masa depan bangsa dengan membekali remaja dengan pengetahuan yang benar, maka kita dapat mencegah stunting sejak dini dan menciptakan generasi yang lebih sehat. Selain memberikan penyuluhan terkait pencegahan dan penanggulangan stunting, Dinas PPKB juga memberikan pengarahan tentang bahaya melakukan pernikahan dini bagi anak di usia remaja. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA YPPK Santo Yosep Tanah Merah, Franciscus Timang, menyampaikan terima kasih kepada Dinas PPKB karena telah hadir untuk memberikan sosialisasi kepada anak didiknya terkait pencegahan dan penanggulangan stunting. Dirinya mengatakan bahwa pengetahuan yang diberikan tersebut sangat penting bagi masa depan anak-anak, termasuk pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Sekolah ya mengucapkan banyak terima kasih ya dari kantor pengendalian penduduk dan KB yang telah memberikan ya penyuluhan kepada kami para siswa di Sekolah SMA Santo Yosep pada hari ini ya. Kami rasa ya kegiatan ini cukup bagus, artinya ya bisa memberi wawasan ya pengetahuan awal bagi anak kami untuk ya masa depannya juga supaya mereka paham. Seperti kesehatan reproduksi, saya pikir itu penting memang kalau kesehatan reproduksi untuk di awal itu di SMA itu dikasih di awal. Juga termasuk ya yang pemerintah pusat punya program tentang penurunan ya bagaimana mengatasi stunting, berarti kan ada informasi awal yang bisa diberikan ke sekolah sehingga itu juga bisa ada imbas-imbasnya sehingga yang lain bisa memberikan informasi ke berikutnya sehingga saya pikir supaya semakin banyak yang mengetahui. Jadi sekali lagi kami berterima kasih banyak sudah bisa membantu dalam arti yang memberikan informasi ke sekolah untuk kegiatan tersebut. Saya pikir ya kegiatan ini bagus karena ya, ada beberapa aspek yang bisa terintegrasi di dalam sekaligus penyuluhan, tapi ada juga manfaat lain dalam arti ya, pengetahuan dan wawasan anak-anak tentang kesehatan itu. Mungkin begitu ya. Ya harapan kami ya istilahnya harapan sekolah ya mungkin kegiatan ini tidak tidak selesai di sini tapi ya ada kelanjutannya kan begitu maksudnya supaya tidak putus apa itu tuh maksudnya pengetahuan anak-anak semakin harapan kami. Tim Liputan Digul TV, Ones Andri melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi.
Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke info selanjutnya. Sehubung dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menggelar pertemuan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dampak dari kebijakan tersebut terhadap kondisi keuangan daerah serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil serta pentingnya optimalisasi anggaran serta efisiensi belanja guna memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, dalam arahannya menegaskan kepada seluruh kepala OPD untuk mempelajari dengan cermat program-program yang dapat maupun yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Hal ini bertujuan agar setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran DPA, masing-masing OPD sudah memiliki pemahaman yang jelas mengenai program yang dapat dijalankan sesuai dengan prinsip efisiensi belanja. Selanjutnya di pertemuan hari ini banyak agenda kita akan diskusikan. Saya pikir ini kesempatan yang baik untuk kita diskusikan awal dari 2025. Antara lain efisiensi belanja. Jadi Bapak Ibu OPD secara pribadi perlu baca apa sih peraturan yang Presiden kasih keluar efisiensi itu. Oleh sebab itu nanti saya minta bantu oleh kepala keuangan atau teman-teman BPD atau juga para asisten untuk menjelaskan efisiensi belanja ini sebelum kita melangkah program-program kita, supaya apa sih jadi efisiensi atau potongan apa yang kita harus tahu bersama, sehingga setelah terima DPA itu kita harus tahu. Lebih lanjut, Sekda juga mengingatkan bahwa efisiensi belanja bukan sekedar pengurangan anggaran, tetapi lebih pada upaya memaksimalkan manfaat dari anggaran yang dibelanjakan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bovendigul tetap berjalan optimal meskipun dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Impres ini guna memastikan efektivitas kebijakan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Safiria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.